sebelum sama saya memiliki 2 orang suami dan 2 orang anak. Sebenarnya ada apa dan seperti apa mungkin hubungan kamu dan sang wanita? Ya, kalau hubungan sama si perempuan ini memang pernah pacaran, kemudian 2011 awal pacaran, kemudian berakhir itu 2011 akhir. 2011 bulan 10 bulan 11 itu udah berakhir hubungan sama perempuan ini. Pegang aja bang, bodoh amat. Ya, dipegang tapi pendek aja di situ. Ya, 2010 pernah dekat, terus seperti apa bang? 2011 2011 awal dekat, kemudian biasalah namanya anak manusia ya kan, bertemu. Bahasa itu saya umur 23 tahun, masih muda, bertemu dia yang sudah lebih tua dari saya sebenarnya, betul saya, alhamdulillah. Apa namanya itu, jadi hubungan asmara lah kita sampai 2011 akhir, jadi kurang hampir setahun. Tapi memang hubungan kalian serius atau seperti apa sih bang? Ya awalnya karena kita ini saling mencintai saat itu ya serius gitu, sangat serius sekali. Makanya saya bawa dia ke kampung saya, artinya saya kenalkan sama orang tua saya, dengan tidak melupakan bahwa dia ini seorang yang sudah menikah sebagainya, yang punya anak. Saya ketepil itu semua karena cinta, sayang, keseriusan tadi. Berarti durasi perkenalan kalian berdua itu terjalin berapa? Ya sampai ya nggak nyampe setahun gitu. Jadi dari awal 2011 sampai bulan 10, bulan 11 nah itulah. Jadi udah putus hubungan, nggak pernah komunikasi lagi. Datang-datang 2017 dan itu pun melalui media dengan umur anaknya waktu itu 7 tahun. Tapi emang nggak saya gubris, nggak saya tanggapi. Kemudian datang lagi nih 2023, tetap dengan media, dengan lawyer lagi ya kan, dengan masuk di podcastnya Mas Uya Kuya dan sebagainya, dan Densu juga. Artinya kan ini bisa kita komunikasi tanpa menggunakan media sebenarnya. Berarti sebelum sama abang, dianya sudah pernah berkeluarga dan memiliki 1 orang anak? Sebelum sama saya memiliki 2 orang suami dan 2 orang anak. Dari suami yang berbeda? Dari suami yang berbeda. Dan katanya juga ada satu lagi suaminya meninggal. Katanya, ini saya nggak tahu. Tapi yang jelas kedua suaminya itu udah pernah saya temui dan pernah ketemu selama saya di Sulawesi. Dalam jangka waktu 1 tahun kurang ini, yang bertemu itu bersama dengan ini, apakah ada hubungan dalam arti kata ya sakral, maksudnya pernikahan atau apa nih? Ada? Nggak ada. Jadi makanya saya bilang ketika dia menyampaikan bahwa 2012 kita menikah siri, kemudian 2013 masih berkomunikasi, dia bilang nggak ada itu. 2013 itu 14 itu saya udah punya masuk tenaga suara itu 2014 awal, artinya tidak ada lagi. Akhir itu 2011. Jadi ketika saya putus hubungan 2011, tidak mungkin ada pernikahan siri 2012. Gitu loh. Loh, dia munculnya 2015 sama 2017. Beritanya ada masih. Dengan nama anak waktu itu Dava. Sekarang Sultan. Kan bingung kita. Berarti pada saat bertemu dengan abang pun saat dikenalkan dengan keluarga sudah membawa 2 orang anak ya? Sudah. Jadi semenjak ketemu sama saya itu sudah punya anak, dan dia statusnya saya itu janda. Anak itu berarti yang sekarang gonjang ganjing yang katanya tidak mengakui, itu seperti apa? Anak dari abang pure atau seperti apa? Ya, maka sebelum tidak ada pernikahan, tidak ada bukti bahwa itu anak saya atau bukan. Yang ketiga, anak ini muncul pertama umur 7 tahun, kedua umur 10 tahun sekarang. Artinya apa? Bahwa jangka waktu kita ini kok masa ya kamu bisa melahirkan anak yang umur 1 tahun, 2 tahun kok nggak cari saya, gitu loh. Nah sekarang dia menyatakan bahwa dia memastikan nikah siri, ada tetangganya, ada yang menikahkan. Nah sekarang buktikan nikah siri itu, jangan ngoceh ke sana kemari, ke sini ke situ, udahlah, jangan nyebar fitnah aja bagi saya. Dan dia bilang katanya tidak mengakui, dan tapi abang sendiri dengan sang anak ini
bertemu terakhir kapan dan seperti apa mungkin? Tidak pernah ketemu. Sampai sekarang. Sampai sekarang nggak pernah saya ketemu sama anak itu. Pernah dia WA saya sekali seperti yang disampaikan di podcast Densu, saya blokir. Kenapa? Kak, tiba-tiba orang WA bilang, Papa, ini saya anak kamu. Kan kaget kita, ya kan? Kalau muncul anak. Muncul anak itu loh. Dan saya blokir, tapi habis itu saya buka lagi. Sampai sekarang media sosial yang dia bilang semua diblokir, media sosial nggak pernah saya blokir, masih ada. Tapi apa namanya itu? Ini ada. Pegang sebentar ya, kita lihat ya. Apa namanya itu? Tapi saya tidak pernah merespon gitu loh. Bahkan dia apa namanya ini tuh. Ini kan ada nih. Kita lihat Ini bukti ya. Buktinya bahwa dia ngetik saya terus tuh. Boleh Terus di zoom ya. lagi di mana Igo? Saya nggak balas. Tuh. Di mana Igo? Saya balas. Ngetik semuanya tuh juga. Berarti dia masih mencari ya Bang? Bukan mencari itu artinya bukan mencari, mengetik berita-berita aja. Biar saya repost kali gitu. Saya kan nggak yang gitu nggak tahu, karena banyak juga orang yang gitu kirim-kirim saya kan. Kita kan baca, tapi kita nggak izinkan kan Instagram bisa gitu tuh. Nah itu maksud saya tuh kenapa nggak komunikasi saja? Karena di kontak Instagram saya itu ada kontak manajer saya, tinggal diklik. Sampai sekarang saya cek tidak ada WA dia masuk tentang ini atau ngajak bertemu, nggak ada gitu loh. Sampai saat ini feeling abang yang sampai sekuat itu bilang bahwa kayaknya bukan anak apa gimana? Ya pertama, kalau memang darah daging kita biasanya pasti lihat foto saja live getarannya nih. Tapi selama ini nggak tahu lah ke depannya atau apa, tapi saya tidak pernah merasakan getaran apapun. Yang ada justru kekecewaan. Tapi kekecewaan itu tidak membuat sakit hati atau apa. Karena tuduhan dan fitnahan ini membuat saya itu dihakimi banyak orang. Kan gitu. Artinya apa? Ketika mengatakan ini anak saya, harus ada bukti dulu gitu. Tapi gunakanlah bahasa diduga. Nah itu lebih bagus, lebih santun dan sopan. Daripada langsung ngejudge ya, Iya, tapi langsung tidak ada bukti. nggak ada buktinya gitu. Nah ini yang menarik, kok tiba-tiba bisa bersama dengan Kak Kelly. Gimana nih Kak? Tiba-tiba muncul kemarin bikin papas video klip gitu. Gimana tuh pertemuan dengan Kak Kelly? Iya, kalau saya Feli ini kan memang saya satu manajemen di Naga Suara. Kemudian kita juga udah lama kenal, teman dekat dan sebagainya lah. Jadi kita memang akhirnya memang sebelum ada masalah ini kita sudah take vokal untuk bikin lagu. Cover. Sudah lama ya. Sudah lama sekali. Belum tepat waktunya. Belum waktunya. Pas kali ini ya. Pas kali ini memang kita bisa ada waktunya. Jadi itu aja. Jadi semua ini bukan kebetulan, tadi yang sudah direncanakan, kebetulan saja berhubungan dengan kasus ini yang memang hari ini tiba-tiba muncul kasus ini. Kita nggak tahu, ini semua bagi saya itu pahami makna di setiap kejadian dan peran yang Tuhan berikan. Itu yang penting. Maaf gitu, Kak Kelly. Apa nggak khawatir maksudnya? Ini kan kasus lagi booming banget, kasusnya Bang Andrigo. Tiba-tiba dengan Kak Kelly, apakah nanti akan jadi image-nya malah jadi settingan lah dan Andrigo ini bad boy dan playboy gitu, maksudnya untuk mendekati seorang Kelly atau Melissa ini gimana? Kalau aku pribadi sih ya, karena aku ini kenal beliau sudah lama. Terus kita kebetulan satu manajemen. Nah kita kan memang sebagai seorang penyanyi kan harus berkreativitas ya. Artinya apapun yang kita lakukan adalah wujud kreativitas kita sebagai seorang penyanyi untuk mempertahankan eksistensi. Kebetulan juga karenanya lagi rame-ramenya nih pemilu gitu kan. Tujuan kita adalah untuk mencari rezeki ya di bidangnya kita. Nah waktu itu juga sempat terakhir ketemu kita juga cukup lama ya, dan emang dia punya janji sama aku kan pengen bikin covering bareng nih, untuk bikin covering bareng, duet gitu. Kebetulan dari manajemen juga kan, artinya
boleh mengkreasikan apapun itu kegiatan kita tuh berkreasi sendiri di luar gitu, di luar manajemen nada suara gitu kan. Ada akhirnya ya udah, kebetulan aku juga di sini punya home recording sendiri kan, lebih mudah daripada kita kalau ke orang lain kan mahal juga, terus musik itu juga harus bayar mahal. Artinya ayolah aku kalau aku orangnya welcome, siapa aja orang mau maju ayo, kalau kamu butuh apa aku akan bantu. Aku tipikal orang yang suka, senang membantu, atau apalagi orang itu punya kreativitas, punya karir yang bagus ya gitu. Jadi ya udah sama-sama, asal kita mau sama-sama kerja keras ya, artinya tidak saling merugikan gitu. Dan pas ketemu waktu itu di Tangerang ya, pertama tes vokal itu dia tuh udah panik, aku tuh bingung, lu kenapa sih kok tumben-tumbenan gitu kan. Itu udah sekian lama, berapa tahun ya udah ketemu? 5 tahun ya, ada 5 tahun karena memang dia sibuk, aku juga dengan kesibukan masing-masing. Cuma memang terakhir kali aku ketemu sempat aku baca reading tarotnya dia nih, masih ingat kan waktu itu? Aku bilang, Igo hati-hati, sebagai seorang sahabat di sini aku cuma masih ngasih peringatan, hati-hati, kamu ini akan ada masalah besar, akan ada seorang wanita punya wanita punya anak ya yang akan mencari kamu dari masa lalu. Aku sempat warning ke dia, terus dia bilang, oh iya, udah kalau bisa kamu fokus dulu deh sama karir, jangan dulu mencari wanita gitu, karena aku juga tahu betul sosok dia tuh seperti apa. Dia tuh orangnya maaf kata ya, boro-boro mau menyentuh wanita. Aku pernah coba dia, padahal kan aku pakai blazer, aku pakai tank top nih ya, ganti buka blazer aku di depan dia aja sampai dia merem-merem, saya jangan, dia tuh kabur gitu. Makanya pas aku dengar dia cerita begitu, aku kaget loh. Emang jujur sama aku, kamu pernah nangis? Iya, namanya laki-laki, balik lagi ya, manusiawi sih, namanya awalnya juga dia cinta. Terlepas dari kejadian terus dia punya anak ya, aku bilang kalau emang itu anak lu harus tanggung jawab gitu kan. Aku cuma memberikan nasihat-nasihat yang artinya untuk membangun dia, karena dia tipikal orang yang tidak pernah aneh-aneh. Jangankan untuk kayak gitu, pegang tangan begini aja loh dia itu gemeteran gitu. Jadi makanya aku bingung, seorang dia kok dijat seperti itu. Nah di sini aku cuma be wise aja ya, artinya kita semua pernah salah, kita pernah melakukan kesalahan, tapi apapun itu kan ada solusi gitu. Kalaupun misalnya itu anak dari beliau juga 1000% ya, iya, semua tanggung jawab, nggak masalah kok, tinggal pembuktian aja. Artinya gini loh, yang aku mau sih semua itu kan ada solusi, ayo lagi bicarakan, ketemu kayak ya setidaknya, karena kan yang wanita ini juga punya kontaknya beliau juga sempat hubungin Instagram aku bilang, kamu teman dekatnya Andri Dua ya? Aku bilang iya kak, kenapa ya gitu kan. Terus sempat aku pengen kepo juga, aku minta nomor teleponnya beliau, masih ada buktinya di IG aku. Terus aku pikir buat apa ikut campur urusan orang, udahlah yang penting aku kenal dia baik, dia nggak pernah aneh-aneh, bahkan sampai sekarang juga masalah cewek juga dia selalu konsultasi ke aku, sampai akhirnya dulu juga kita sempet deket ya sebenarnya ya gue ya, cuman memang belum jodoh kali ya gitu. Tapi ya apapun itu, terlepas dari siapapun beliau ini, aku jamin dia itu bukan orang yang seperti diduga oleh yang lainnya, dan aku bisa jamin gitu loh. Artinya apa, terlepas dari permasalahan pribadi dia, buktiin aja lah dengan tes DNA ya. Bang, tapi kan bisa kita lihat sebenarnya effort itu gitu, maksudnya tidak kamu yang pernah suara, KPI sampai kemarin sampai ribut kalau tidak salah dipanggil oleh KPI gitu. Nah itu gimana kejelasannya? Jadi yang jelas saya Senin kemarin yang 14 dipanggil KPI untuk klarifikasi. Setelah saya menjelaskan semuanya, alhamdulillah dengan segala pertimbangan KPI mengatakan bahwa ya sudah, berarti mulai sekarang kami menutup dan tidak menindaklanjuti kasus ini lagi, dikarenakan apa yang kami minta dari pihak sana tidak ada. Ini tidak ada. Maksudnya apa tuh? Tidak ada bukti? Bukti-bukti yang sudah dilontarkan itu ya? Bukti nikah siri, saksinya, oke nggak saksi, ada nggak dokumentasi, nggak ada. Terus ada nggak nomor handphone orang yang saya hubungi, tidak ada. Artinya kalau nomor handphone orang yang menikah saya tidak bisa dikasih sama dia, artinya itu suatu keraguan bagi KPI. Dan bukan dari saya loh, ini KPI yang menuntutnya. Kayaknya ya sudah, alhamdulillah, artinya apa yang dia lakukan sudah ditanggapi KPI. Namun untuk ditindaklanjuti tidak bisa, di stop, ditutup karena tidak mencukupi bukti-bukti. Nah, kemarin juga sempat